Tahun 2010, Tegar pertama kali ditugaskan sebagai polisi. Penempatannya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kabupaten ini dikenal sebagai asal orang-orang sakti. Bahkan katanya, kalau lagi main ke sana, terus ada yang nanya, "Bawa apa?" Bilang saja tidak bawa apa-apa. Karena kalau bilang bawa sesuatu, maka akan dikerjain. Soalnya, bawaan yang dimaksud adalah ilmu. Jadi tidak boleh petantang betenteng. Tapi, Tegar ini sejak kecil tidak percaya dengan hal-hal klinik. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita gaib. Bagi Tegar, itu semua tak lebih dari sekedar imajinasi belaka. Walau demikian, Tegar tetap memegang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ia tetap berlaku sopan di kota orang. Seminggu yang lalu saya berjumpa Tegar. Dia bercerita banyak hal, tapi ini hanya salah satunya. Tegar yang dulu bukanlah Tegar yang sekarang. Pengalaman-pengalamannya di sana membuat ia percaya kalau di bumi ini kita berbagi ruang dengan sesuatu dari dimensi yang berbeda. Sebagai pembuka, saya ceritakan dulu persentuhan pertama Tegar dengan makhluk gaib. Kejadiannya terjadi di kontrakannya. Waktu itu, hari masih sore, dan Tegar sedang bersantai di kamarnya. Sampai tiba-tiba, dari belakang rumahnya, Tegar mendengar sesuatu yang terjatuh. Suaranya berdentum keras. Karena penasaran, Tegar keluar dan membuka pintu belakang. Ia menemukan 2 buah kelapa terjatuh dengan posisi berdempetan. Keduanya tampaknya jatuh bersamaan. Tegar kemudian mengambil kedua kelapa itu. Tidak ada keanehan. Diangkatnya kedua kelapa itu lalu dibawanya ke dalam. Dimasukkannya ke dalam lemari makanan bagian bawah. Lalu lemari itu ditutup rapat. Tegar kemudian kembali ke kamarnya. Hari beranjak senja. Adzan maghrib berkumandang. Tegar mengambil wudhu lalu menunaikan sholat maghrib. Saat sholat, ia mendengar suara di dapur. Tuk, tuk, tuk. Tapi Tegar tetap fokus sholat. Ketika sholatnya selesai, Tegar memberanikan diri mengintip ke dapur. Dan disitulah Tegar melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pintu lemari sudah terbuka. Kedua kelapa itu seperti melompat-lompat berjalan ke arah pintu belakang. Tegar menahan nafas. Kedua kelapa itu berputar, seperti kepala yang menoleh kepada Tegar. Lalu kelapa itu terguling begitu saja. Tegar menunggu sekitar 5 menit. Mereka tidak bergerak lagi sama sekali. Tegar memberanikan diri untuk mendekat. Diangkatnya kedua kelapa itu lalu dilemparkannya ke semak-semak di belakang rumah. Sekian detik kemudian, terdengar suara seperti orang berlari dari tengah semak-semak tersebut. Tegar tak habis pikir peristiwa apa barusan. Sungguh peristiwa tersebut di luar nalar manusia. Diceritakanlah hal itu besoknya kepada temannya, Suryo. Suryo hanya tertawa dan bilang, "Yang itu begitu tak aneh di sini. Jadi jangan heran," katanya. Suryo ini teman Tegar kalau patroli. Jadi, walau kantornya di kota,
Mereka biasanya patroli ke berbagai kampung. Di sana kampung-kampung berjauhan. Jalan yang jelek juga jadi hambatan. Tak jarang mereka patroli sampai malam. Mereka juga mulai terbiasa melalui jalan menembus hutan, melalui perkebunan, hingga beberapa kali tersesat karena lokasinya di anta beranta. Kabar tentang kota gaib di Padang 12 bukanlah menjadi rahasia umum lagi. Di balik area luas yang ditutupi pasir putih itu, kabarnya berdiri sebuah kota gaib megah yang dihuni orang-orang limun. Ada juga yang menyebut dengan orang kebenaran. Isu yang beredar bahwa pernah ada pengiriman satu kapal penuh mobil mewah ke Kabupaten Ketapang. Namun, tak satu pun mobil itu ada di jalanan Ketapang. Orang-orang bilang itu milik orang-orang Padang 12. Kisah itu terus hidup dan dipercaya orang-orang di sana. Kota berteknologi tinggi dan tersembunyi ini mengingatkan kita pada Wakanda. Nah, karena tidak peduli hal-hal mistis, Tegar tidak pernah mendengar cerita Padang 12 ini. Hingga suatu malam, mereka berpatroli melewati area ini. Dan ini adalah awal mula kisah ia tersesat di kota itu. Malam itu Tegar dan Suryo pulang patroli dari kampung-kampung sekitaran Ketapang. Mereka melalui jalan yang melintasi Padang 12. Di perjalanan, Tegar merasa kebelet pipis. "Bro, berhentilah sebentar. Dah tahan lagi nih," kata Tegar. "Sabar, nanti saja. Udah di ujung nih," lanjut Tegar. Tegar bersikeras, tapi Suryo tampak tak mau memberhentikan mobil patroli itu. Tapi Tegar benar-benar sudah tidak tahan. "Kalau tidak berhenti, biar aku lompat," kata Tegar mengancam. Suryo lalu meminggirkan mobilnya. Ia mengalah. Lokasi mereka berhenti bukan di area pasir putih itu, namun tidak begitu jauh dari sana. Tegar berjalan sedikit jauh ke arah semak-semak. Ia membelakangi mobil patroli. Saat Tegar buang air kecil, tiba-tiba suara mobil perlahan menghilang. Ia berpikir kalau Suryo mematikan mesin. Tapi saat Tegar berbalik, ia tidak melihat ada mobil di sana. "Sialan, kemana perginya Suryo?" Sur, seru Tegar. Tapi tidak ada yang menyahut. Tegar lalu berjalan ke arah jalan. Lengang. Di sekitarnya hanya gelap. Tegar lalu mengeluarkan handphonenya. Mungkin Suryo lupa atau sesuatu terjadi pada Suryo. Tapi tidak ada sinyal. Sama sekali tidak ada sinyal di sana. Tegar terjebak di tempat itu, di anta beranta. Yang sekarang di pikiran Tegar adalah bagaimana ia bertahan sampai besok. Ketika hari terang, ia akan mencari jalan pulang. Ia berharap menemukan gubuk untuk istirahat melepas penat. Langit malam itu sangat cerah. Bulan purnama jelas tidak tertutup awan. Tegar menemukan sebuah jalan setapak. Jangan-jangan ini mengarah ke rumah orang, pikirnya. Maka ia terus berjalan mengikuti jalan setapak tersebut. Jalan tersebut tampak lapang dengan pepohonan rindang di kanan dan di kiri. Suasananya juga sangat sepi. Tidak ada suara burung atau jangkrik.
Malam seperti sedang di silent. Tapi Tegar tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya mencari tempat untuk beristirahat. Tegar terus berjalan hingga menemukan sebuah gubuk reog di tepi jalan. Bentuknya seperti pos ronda. Tidak berdinding, beratap daun. Tegar berhenti di situ sambil membuka HP berharap mendapat sinyal. Tapi tetap nihil. Direbakannya badan di gubuk itu. Ia berusaha memejamkan mata. Namun, tiba-tiba ia mendengar langkah mendekat. Tegar kembali duduk. Tampak di sana seorang pria tua berdiri di dekatnya. "Mau istirahat ya?" tanya bapak itu. "Iya, Pak," jawab Tegar, tidak menaruh curiga. Dia berpikir mungkin itu adalah warga lokal yang kebetulan melintas. "Gubuk ini ada yang punya. Sebaiknya anak tidak tidur di sini," kata bapak itu. "Oh, maaf Pak, saya tidak tahu. Saya hanya menumpang istirahat sambil menunggu pagi," kata Tegar. "Kalau mau istirahat ikut saya saja," kata bapak itu lagi. Tegar tidak banyak bertanya. Dalam hatinya ia bersyukur karena ia menemukan orang yang mau membantunya. Bapak itu berjalan di depan dengan tongkat dari kayu. Tegar mengikuti dari belakang. Jalan setapak tadi tampak lurus, tidak berbelok sama sekali. "Masih jauh, Pak?" tanya Tegar mulai merasa lelah. Ia sudah mengantuk. Saat itu, kira-kira sekitar pukul 11 malam. "Sudah dekat, Nak," kata bapak itu. Dan benar saja, beberapa menit kemudian jalan itu mulai disinari lampu-lampu. Mereka tiba di tepian sungai yang rapi, seperti waterfront. Tegar takjub bukan kepalang. Dia tidak pernah tahu di tempat terpencil itu ada sebuah tempat sebagus itu. "Rumah Bapak di mana?" tanya Tegar. "Di sana," kata bapak itu sambil menunjuk ke seberang. Dan disitulah Tegar kaget bukan kepalang. Dilihatnya sebuah kota megah di bawah purnama. Lampu-lampu kota menyala terang. Suasananya masih ramai orang yang berlalu lalang. "Tempat apa ini, Pak?" tanya Tegar. "Tak perlu bertanya, kau mau istirahat bukan?" tanya bapak itu. "Iya, Pak," jawab Tegar. "Ikutlah dengan saya kalau begitu." "Tidak, Pak. Saya pulang saja. Teman saya mungkin mencari saya," kata Tegar. Ia merasa ini semua begitu aneh. Bapak itu tiba-tiba mencengkeram tangan Tegar. "Sudah ikut saya saja. Kau tak mau kenapa-napa bukan?" Mata bapak itu tampak melotot. Tegar merasakan kengerian yang luar biasa. Badannya mendadak lemas. Ia tak kuasa menolak, tapi ia menyadari ada yang salah. "Pak, saya izin pulang saja, Pak," kata Tegar sekali lagi. "Ya sudah kalau itu maumu," kata bapak itu. Ia melepas cengkraman dari tangan Tegar. Kekuatan Tegar perlahan pulih. "Tapi kau bawalah ini," kata bapak itu sambil memberi sepotong kayu kering. "Untuk apa ini?" tanya Tegar. "Ini akan membimbingmu kembali ke sini,"
kata sang bapak. Ia lalu meninggalkan Tegar di tepi sungai itu. Sang bapak menghilang di tengah kegelapan. Tegar berjalan menjauhi tempat tadi. Lampu-lampu terang itu mulai jauh di belakangnya. Ia hanya perlu berjalan lurus saja seperti saat ia datang tadi. Tapi ia mulai menyadari sesuatu. Jalanan itu berubah. Jalanan tampak becek dengan pohon besar di kanan dan di kiri. Rimbunan pohon menutup cahaya rembulan. Jalan itu sama sekali berbeda dengan jalan yang dilaluinya tadi. Tegar sama sekali tidak mengenal jalan itu. Bagaimana mungkin? Apakah ia tersesat? Tapi dia yakin tadi ia melalui jalur yang sama. Lalu, di kanan dan di kirinya, Tegar mendengar sesuatu berkelebat kencang. Daun-daun pohon bergemerisik seperti tertiup angin. Ada yang tidak beres. Tegar mulai mengambil HP dan menyalakan flash untuk mengecek keadaan. Tapi kembali lagi, tidak ada siapa-siapa di sana. Suasana jalan terasa begitu mencekam. Berbalik berarti kembali ke tempat bapak tadi. Maju, Tegar tidak tahu arah tujuannya. Tegar akhirnya memilih maju, karena ia sudah menolak tawaran bapak tadi. Tak enak jika ia harus kembali. Jauh Tegar berjalan. Tegar menemukan gubuk yang pertama tadi. Badan Tegar begitu lelah. Tak ada siapa-siapa di gubuk itu. Aneh, aku bisa sampai ke sini. Tapi jalan tadi jelas berbeda, pikir Tegar. Karena badannya terasa lelah, Tegar memutuskan untuk tidur. Setelah beberapa menit memejamkan mata, Tegar akhirnya tertidur. Tapi tidak lama, karena udara mendadak panas. Tegar merasa sangat gerah. Ia membuka mata. Gubuk itu terbakar. Tegar panik dan menghindari dari atap yang berguguran. Tegar melompat ke jalan. Seseorang berbaju hitam berdiri di depannya. "Kenapa kamu kemari?" tanya sosok itu. Matanya merah menyala. "Kenapa kamu kemari?" tanyanya sekali lagi. "Aku tidak tahu, aku tersesat," jawab Tegar. Sosok itu mencengkeram lengan Tegar. "Ikut aku kalau begitu." Ia lalu menarik Tegar. Tapi Tegar berusaha melawan. Terdengar tawa di sekitar. Dari balik rimbunan pohon, berpuluh-puluh sosok pendek keluar. Mata mereka hijau. "Aku mau pulang," kata Tegar. Ia berusaha melepas cengkeraman itu lalu berlari. Tapi saat hendak berlari, kakinya terkulai lemas. Tegar terjerembab. Sosok-sosok kecil itu mendekat dan mulai menyeringai. Liurnya menetes-netes. Tegar hanya berharap ia sedang bermimpi buruk. Tegar merogoh sakunya. Ia ingin mengeluarkan HP, berharap dapat mengusir makhluk-makhluk itu dengan cahaya flash. Tapi ia malah menemukan kayu. Dia ingat kayu itu. Ia tak tahu fungsinya, tapi ia genggam erat saja kayu itu. Sosok berbaju hitam yang mencengkeramnya tadi tampak berang.
Ia melangkah ke arah Tegar. Namun saat hendak menyentuh Tegar, ia menarik tangannya dan meringis kesakitan. Kayu itu tiba-tiba bercahaya. Sekian detik kemudian, seperti ada cahaya flash keluar dari kayu itu. Semua mendadak terang dan Tegar terlempar. Ia di jalan setapak lurus dengan pohon rindang di kanan dan di kiri. Ia mengenali jalan itu. Kali ini di depan Tegar berdiri seorang gadis dengan baju berwarna biru terang. Baju itu tampak berkilauan di bawah cahaya purnama. "Siapa lagi kau ini? Aku mau pulang," kata Tegar. "Ayah bilang kau akan kembali ke sini." "Aku disuruh ayah menjemputmu, Tegar," kata gadis itu. Gadis itu lalu menarik tangan Tegar. Tangannya terasa dingin. "Kamu anak bapak tadi?" tanya Tegar. "Benar. Ayah sudah memperingatkanmu agar tak pergi, tapi kau memaksa. Makanya ayah memberimu kayu itu," kata sang gadis. "Sekarang ikutlah denganku," katanya lagi. Tapi tiba-tiba seperti ada yang menarik Tegar. Tegar mundur beberapa langkah ke belakang. Tawa riuh terdengar. Aura panas mulai menyergap. Leher Tegar dicengkram oleh sosok berbaju hitam tadi. Gadis berbaju biru itu kaget. Tegar merasakan panas menjalar-jalar di seluruh tubuhnya. Tegar meraih kayu tadi dan menancapkan ke perut sosok hitam itu. Sosok itu lenyap bagai bayangan, sementara Tegar terjerembab. "Ikutlah denganku, biar ku obati lukamu," kata gadis itu melihat bekas luka bakar di leher Tegar. Tegar berusaha bangkit dan berjalan dengan dipapa gadis itu. Aromanya begitu harum, wangi tubuhnya begitu sejuk. Tegar tidak dapat memandang wajah gadis itu dengan jelas, tapi aroma itu sungguh membuat jantungnya berdegup kencang. "Dari mana kau tahu namaku?" tanya Tegar. "Tak perlu banyak tanya, Bang. Nanti Bang Tegar juga akan mengerti," kata gadis itu. Tegar dan sang gadis tiba di tempat tadi Tegar meninggalkan bapak yang membawanya. Dari seberang sungai, seorang bapak mengayuh perahu. Kabut mengambang di atas sungai yang tenang itu. Tegar mendengar jelas suara air yang dihantam kayu. Tegar mengikuti gadis itu turun ke perahu. Bapak pengemudi perahu tidak berbicara. Ia memutar haluan dan membawa Tegar menyeberang. "Kalau boleh tahu tempat apa ini?" "Ini adalah kota kami. Hanya orang-orang terpilih yang dapat datang kemari. Kau beruntung, Bang Tegar," jelas gadis itu. "Lalu yang tadi siapa?" "Itu biar ayah yang cerita. Tugasku hanya menjemputmu, Bang," lanjut sang gadis. "Dan sekali lagi, Bang, kau tak perlu banyak tanya. Cukup ikut saja," tambahnya. Tegar hanya terdiam. Tegar diajak berjalan melalui lorong kota. Orang-orang masih ramai duduk di kafe-kafe tepi jalan. Tegar melihat berbagai kendaraan yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Gadis itu menarik tangan Tegar. Mereka sampai di depan sebuah kios. Terlihat bapak-bapak tadi sedang memoles sebuah batu dengan kain. "Saya tahu kamu pasti akan datang," kata Pak Tua itu. "Antarkan dia untuk istirahat.
kata Pak Tua pada anaknya. Gadis itu membawa Tegar ke kamar di lantai 2. Berbeda dengan gedung-gedung di sekitar, bangunan itu terbuat dari kayu. Lantainya berderit kalau kita berjalan dengan cepat. Gadis itu tersenyum dan meninggalkan Tegar di kamar sendirian. Karena terlalu lelah, Tegar langsung tertidur. Matanya memang sudah sangat mengantuk. Matahari sudah tinggi ketika Tegar terbangun. Di luar orang ramai berlalu lalang. Di sampingnya sudah disediakan semacam roti dan secangkir minuman beraroma jahe. Tegar hendak memakannya, hingga tiba-tiba seseorang mengetuk jendela kamar itu. "Jangan minum," kata bocah lelaki di depan jendela. "Kenapa?" tanya Tegar. "Nanti ku jelaskan. Temui aku di tepi sungai," kata bocah itu lalu melompat ke bangunan sebelah. "Kau jangan berlama-lama di sini," serunya lagi. Tegar pun turun ke lantai bawah. Terlihat si gadis sedang bersama ayahnya. Ternyata bagian bawah tempat itu seperti sebuah toko. Orang-orang membeli barang-barang aneh si bapak dengan kunyit. "Sudah bangun kau rupanya?" "Sudah makan?" tanya si gadis. "Sudah," kata Tegar. Roti itu kini ada di dalam sakunya. Sedangkan minumannya ia tuang tadi di jendela. "Bagus kalau begitu. Kau mau jalan-jalan?" tanya sang gadis lagi. "Iya, mau melihat sekitar sebentar." "Kalau begitu tunggu aku sebentar," kata si gadis. Ketika si gadis masuk ke dalam, Tegar buru-buru keluar. Orang-orang ramai berlalu lalang. Di siang hari ia dapat melihat semua dengan jelas. Langit biru, gedung-gedung tinggi, orang-orang pendek juga kendaraan yang berlalu lalang. Semua terlihat berbeda. Semua terlihat asing. Yang ada di pikiran Tegar sekarang adalah cara untuk pulang. Tapi ia perlu bertemu dengan bocah tadi. Maka ia berjalan ke arah sungai. Orang-orang masih memperhatikannya dengan tatapan yang aneh. Akhirnya Tegar sampai di tepi sungai. Dibanding dengan keramaian di kota, sungai itu tampak lengang. Hanya ada satu Pak Tua pengemudi perahu yang bersandar di dermaga. Lalu dari balik pohon terdengar suara. Tegar menoleh. Bocah tadi pagi terlihat di sana. Tegar pun mendekat. Bocah itu kemudian menarik tangan Tegar ke sisir rimbunan pohon. "Kau harus pulang," kata bocah itu. "Kenapa? Kau bukan dari sini kan?" "Iya benar," jawab Tegar. "Kau harus pulang. Jangan sampai kau terjebak seperti aku. Kau harus bisa merayu mereka untuk mengembalikanmu," kata bocah itu lagi. "Siapa namamu?" "Fatih. Aku Fatih." "Kalau aku Tegar." "Dari seragamu kuduga kau polisi ya?" tanya Fatih. "Iya, aku polisi." "Ah, para polisi pasti sedang mencariku," lanjut Fatih. "Mencarimu?" tanya Tegar. Seorang anak berusia sekitar 15 tahun hilang setelah izin ke orang tuanya pergi bersama teman-temannya. Mereka menumpang pick-up ke kota. Namun, di perjalanan mobil mereka amblas oleh jalan yang becek.
Saat menunggu mobil bisa jalan lagi, satu di antara mereka menghilang. Fatih. "Kamu kemari tahun 1990?" tanya Tegar. "Iya, memangnya kenapa?" "Ini sudah 2010. "Hah? Bagaimana mungkin? Aku baru 1 tahunan di sini." "Tapi kau memang tidak nampak menua. Tempat apa ini sebenarnya?" tanya Tegar lagi. "Kota ini sama seperti kota manusia biasa. Di sini ada orang baik, ada pula orang jahat. Ada banyak manusia dari luar seperti kita." "Lalu di mana mereka?" tanya Tegar. "Kau ingat minuman itu kan?" "Iya, aku ingat. Itu akan menghapus memori dunia kita." "Jadi mereka lupa?" "Benar. Lalu kau sendiri bagaimana?" "Sama sepertimu, aku tidak meminumnya." Tegar semakin bingung. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Karena semua itu terlihat sangat mustahil. Oh iya, ingatan Tegar tidak sejelas ini. Dialognya juga tidak sedetail ini. Saya berusaha mengemas ulang ceritanya sebaik mungkin agar bisa dinikmati.